Selamat datang di Rumah Bahagia. Saya Adri Basuki, senang sekali kembali bersama dengan sahabat bahagia untuk sama-sama berbagi tentang bagaimana kita merubah cara berpikir kita, kemudian bagaimana kita membangkitkan energi positif dengan meningkatkan self-awareness kita dan juga self-love. Banyak cara yang dilakukan, tapi saya selalu berusaha untuk membuat segala sesuatu mudah untuk dimengerti, terutama untuk kita yang memang terbiasa berpikir atau terbiasa belajar sejak usia dini. Jadi hal-hal itulah yang membuat saya harus selalu berusaha untuk memberikan yang mudah, yang praktis sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menarik untuk saya adalah banyak kita disuruh atau kita dikasih tahu bagaimana caranya kita membangkitkan energi positif kita, bagaimana kita merubah kebiasaan buruk kita. Kemudian saya mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab awalnya, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana proses itu bisa berjalan dari waktu ke waktu. Dan setelah melalui proses pencarian, jadi saya suka sekali membaca buku dan mencari tahu kira-kira gambaran besarnya seperti apa. Jadi waktu itu akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih kita itu bisa teringat-ingat untuk masa lalu kita atau hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu kita. Kemudian dari situ saya juga mencari tahu sebenarnya energi itu apa sih. Kenapa banyak orang atau ayah saya almarhum juga selalu bilang kamu tuh energinya harus bagus, kamu tuh energinya harus bisa memberikan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi waktu itu itulah kebingungan saya. Sekarang saya mulai dari usia 15 tahun. Tapi waktu itu ya semua dijalani perlahan-lahan, pelan-pelan ya. And akhirnya udah hal itu terjadi. Kemudian saya mulai mencari tahu. Jadi yang menurut saya paling penting adalah dulu ayah saya selalu bilang, karena saya belajarnya mulainya dari visualisasi, jadi proses membayangkan sebuah gambar atau sebuah kejadian sedetail mungkin sehingga kita bisa, kalau dalam bahasa energi itu menarik energinya jadi lebih cepat atau bisa mewujudkannya jadi lebih cepat. Jadi itu yang pertama kali saya belajar waktu usia saya 15 tahun ketika ibu saya sakit. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya ketika kita merasa ada energi di dalam diri kita, kemudian bagaimana sih caranya kita mengatur agar energi kita selalu positif? Sahabat bahagia, perjalanan hidup kita pasti dimulai dari usia 0 sampai dengan hari ini. Ketika usia kita masih kecil, kadang-kadang kita tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki pengertian mengenai bagaimana sebuah hal itu bisa terekam dengan baik di dalam diri kita. Jadi kayak dulu semua terjadi begitu aja, semua berlalu, berjalan gitu ya. Sampai kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu itu akhirnya terekam dengan baik di dalam diri kita. Dan akhirnya ketika kita beranjak dewasa, kadang-kadang kita merasa kayaknya ini udah pernah deh. Atau karena hal itu tuh terpendam lama di dalam diri kita, akhirnya kalau misalnya kita lagi sedih atau kita dihadapkan pada suatu kondisi yang negatif, kita lebih mudah reaktif karena sebenarnya hal-hal sejenis atau serupa sudah terekam di dalam kepala kita. Lalu pertanyaannya adalah terekam di mana semua itu? Jadi setelah saya mengamati dan belajar, semua itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi di alam bawah sadar kita itu terekam dengan baik semua memori dari usia kita 0 sampai dengan sekarang. Dan alam bawah sadar itu merekam baik yang positif, baik yang bahagia maupun juga yang negatif. Sayangnya alam bawah sadar itu tidak bisa memilih mana yang harus di-keep dan mana yang harus kita lepaskan. Jadi semuanya terekam dengan baik. Nah, tugas kita sebagai manusia, sebagai manusia yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengatur diri, itulah yang menjadi saatnya. Itulah yang harus kita lakukan agar alam bawah sadar kita senantiasa merekam atau menghafal tentang hal-hal baik atau hal-hal positif di dalam hidup kita. Pertanyaannya, di manakah alam bawah sadar itu?
Alam bawah sadar itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan kalau misalnya ditanya kayak dia ada di mana, biasanya dulu kalau ayah saya yang diinformasikan kepada saya adalah dia adanya di otak kecil kita, jadi di bagian belakang kita. Jadi si alam bawah sadar ini merekam semua kehidupan, semua perjalanan hidup kita. Kemudian kalau misalnya dilihat adakah dia bentuknya, tentu nggak ada, karena dia adanya di dalam diri kita. Tapi contoh yang paling mudah untuk kita mengerti keberadaan alam bawah sadar atau keberadaan jiwa kita terdalam adalah bayangkanlah ketika kita tidur. Biasanya kalau kita tidur itu kita tidak merasakan apapun, tapi kita tahu jantung kita masih bernafas, paru-paru kita masih berfungsi, aliran darah masih berjalan, kemudian kita masih kadang-kadang bisa mendengarkan suara, kemudian kita bisa merasakan dingin apabila misalnya AC di kamar kita terlalu dingin. Jadi alam bawah sadar itu tetap bekerja, dia tetap ada bersama kita. Jadi menurut saya seharusnya kita lebih bersahabat dan lebih mengenal siapakah si alam bawah sadar, atau kalau saya menganggapnya dia adalah bagian terdalam dari diri saya. Nah, sahabat bahagia, bagaimana caranya kita untuk bisa melatih alam bawah sadar kita untuk merekam atau mengingat-ingat hal-hal yang positif? Karena sebenarnya kalau dibilang, oh kalau misalnya begitu kita harus membuang semua masa lalu kita harus membuang hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Sayangnya hal-hal tersebut itu agak sulit untuk dilakukan karena semuanya sudah terjadi di masa lalu, dan kita harus banyak bersyukur bahwa semua yang terjadi di masa lalu itu yang membuat kita seperti sekarang ini. Jadi yang menurut saya penting adalah teruslah bangun pikiran-pikiran positif, rasa-rasa positif, sehingga rasa-rasa negatif itu lama-lama kita melihatnya menjadi sebuah hal yang kecil atau sebuah hal yang sebenarnya kita sudah mampu mengatasinya atau mengontrolnya. Contoh yang paling mudah adalah kalau misalnya kita olahraga atau fitness ya. Jadi kayak misalnya dulu kita suruh angkat 5 kilo, kita tuh merasa 5 kilo itu adalah berat. Kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan terus berlatih, kita bisa mengangkat yang 10 kilo. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa yang 5 kilo itu sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Jadi kurang lebih sama. Kalau misalnya ada rekaman-rekaman negatif di dalam alam bawah sadar kita, tapi karena kita terus membangkitkan kekuatan kita, energi positif kita, maka kita melihatnya hal-hal negatif itu menjadi sesuatu yang lebih kecil atau sesuatu yang bisa kita kontrol atau kita atur. Jadi menurut saya prosesnya seperti itu, dan itu berjalannya dengan berjalannya waktu, kita bisa melatihnya, kita bisa mengajarkannya, kita bisa mendekatkan diri kita dengan alam bawah sadar kita. Dan itu menurut saya penting sekali agar kita tuh bisa lebih tenang dan tidak reaktif. Karena kenapa kita kadang-kadang memberikan reaksi yang buruk ketika misalnya kita dimarahi atau bertengkar gitu? Karena mungkin saja hal-hal itu sudah pernah ada sebelumnya di dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari bahwa itu terekam dengan baik di alam bawah sadar kita. Jadi sahabat bahagia, mari kita latih alam bawah sadar kita dengan selalu memasukkan pikiran positif, rasa yang positif, perilaku yang baik, cara bicara yang baik, cara memandang hidup, cara memandang orang lain juga baik. Dan sebenarnya apa sih yang paling penting untuk kita jaga agar kita selalu bisa membawa alam bawah sadar kita atau membawa diri kita selalu ke hal yang positif? Yang pertama adalah kemampuan pikiran kita. Pikiran itu penting banget karena dia adalah yang pertama kali mencetuskan apa yang akan direkam oleh alam bawah sadar kita. Kemudian dari pikiran itu kita akan timbul sebuah perasaan, kemudian akhirnya diterjemahkan dalam sebuah perilaku, dan mungkin setelah itu menjadi cara pandang kita terhadap hidup atau terhadap sesuatu. Jadi itu akhirnya berjalan begitu lama sampai dengan hari ini. Jadi pikiran-pikiran buruk itu seharusnya bisa kita redam. Tapi kadang-kadang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita untuk mengurangi pikiran-pikiran buruk itu atau hal-hal negatif yang masuk di kepala kita, atau kita sebutnya kayak monkey mind, semua pikiran masuk terus di kepala kita. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita mengamini
atau menerima dengan lapang dada, menerima dengan besar hati tentang apa yang disuguhkan oleh hidup kita. Yang pertama adalah dalam hidup itu banyak hal bertentangan atau banyak dua hal bertentangan dalam hidup kita. Coba kita lihat, ada siang malam, ada padat cair, ada panas dingin, kemudian ada suka dan ada sedih, ada tangis, ada tawa, ada positif, ada negatif, ada baik dan buruk. Dengan menerima bahwa memang ada dua hal tersebut di dalam kehidupan kita, dengan menerima bahwa ada dua hal tersebut di dalam kehidupan kita, maka ketika kita mengamati apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik kejadian maupun manusia lain di sekitar kita akan memiliki penerimaan bahwa hal itu wajar. Jadi yang paling penting adalah menerima dulu bahwa memang dalam hidup tidak akan semuanya baik, kemudian tidak akan semuanya buruk. Setelah itu, yang kedua adalah jangan biarkan diri kita mendengarkan terlalu banyak apa kata orang. Karena pada dasarnya yang paling penting adalah kita mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita dan tahu bahwa kita harus selalu berbuat baik, berbicara baik, berpikir baik, maka kita akan mengundang hal-hal yang sama. Karena energi yang keluar dalam diri kita adalah energi positif, jadi bisa mendatangkan hal-hal positif dalam hidup kita. Itu menurut saya penting untuk kita mengerti dan penting untuk kita tahu. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah selalu ingat bahwa kita harus hidup di saat ini. Jadi biasanya hal-hal negatif atau hal-hal yang membuat kita cemas adalah pikiran-pikiran kita terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Yang kita ingat-ingat terus, akhirnya kita jadi sakit hati, kemudian kita jadi cemas, atau kecemasan kita akan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi menurut saya, yang terjadi di masa lalu biarlah dia menjadi sebuah pelajaran. Yang akan terjadi di masa depan itu belum tentu terjadi, jadi jangan cemas berlebihan. Yang paling penting sekarang kita benar-benar merasa bersyukur, bahagia dengan apa yang kita miliki. Nah, sahabat bahagia, dengan hal ini, dengan begitu banyaknya kita mengerti tentang baik dan buruk, kemudian kita benar-benar fokus pada diri kita, tidak terlalu mendengarkan orang-orang, karena judgment atau pendapat orang itu akan selalu ada. Karena semua manusia itu berbeda, datang dari latar belakang yang berbeda, cerita yang berbeda, jadi hal itu wajar. Kemudian menurut saya itulah yang terpenting. Jangan kita merasa lebih dari yang lain. Nah, sahabat bahagia, ketika kita sudah mengamini itu, menerima bahwa juga, satu lagi adalah bagaimana kita tinggal di saat sekarang ini. Jadi kecemasan tentang masa lalu, kecemasan tentang masa depan, itu biarkanlah menjadi sebuah perjalanan. Tapi yang paling penting kita menikmati saat ini, saat sekarang. Kita bersyukur dengan hidup kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu yang akhirnya membuat diri kita menjadi lebih tenang, dan pikiran-pikiran buruk itu bisa diminimalisir. Dan ketika pikiran buruk itu bisa diminimalisir, maka alam bawah sadar kita akan merekam bahwa kita berada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang positif. Nah, itulah bagaimana cara kita melatih alam bawah sadar kita yang sebenarnya sederhana, dan semua itu ada dalam diri kita. Sahabat bahagia, semoga bermanfaat, dan semoga pembelajaran ini juga kita sama-sama terus belajar. Karena proses melatih alam bawah sadar, apalagi ketika usia kita sudah matang, itu bukan suatu hal yang mudah, tapi semua butuh proses pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih bersyukur, orang yang lebih menikmati hidup kita. Sahabat bahagia, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like, dan berbagilah dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga rumah bahagia bisa menjadi tempat belajar untuk kita semua. Saya Adrian Basuki, selamat berproses dan selamat menjalani.